もう、私がかけているものではダメですか？なんだと？何をだ？命です。Komugi, penampilan pertamanya jauh dari kata ideal bagi seorang manusia. Komugi memiliki masalah dengan penglihatannya, bahkan hidungnya berlendir yang untuk anak seumurannya sudah tidak bisa lagi mentolerir hal-hal seperti itu. Namun siapa sangka karakter Komugi adalah kunci dari arc Chimera Ant, yang saat itu dia memiliki hubungan baik dengan Maruem. Satu-satunya kemampuannya hanyalah bermain gunggih. Komugi sangat hebat dalam memainkannya. Menurut ceritanya, dia merupakan anak terakhir dari 12 bersaudara dan dia menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Menurut Komugi juga, keluarganya memperlakukannya dengan sangat kurang baik, bahkan dia dianggap sebagai beban bagi orang tuanya. Namun hal menarik soal Komugi bukan soal tersebut. Karakter ini benar-benar berseberangan dengan Maruem yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menguasai dunia. Akan tetapi, karena itu kami menganggap perjumpaan Komugi dan Maruem merupakan sesuatu yang menarik. Maruem banyak belajar dari Komugi, meski Puff dan Yubi tidak menyukai Komugi secara pribadi karena dia dianggap menghalangi Maruem untuk menuju potensi terbaik yang dimiliki Maruem seharusnya. Namun, ada hal yang mengganjal kami saat melihat hubungan antara Komugi dan Maruem. Pertanyaan besarnya adalah apakah Maruem dan Komugi masuk dalam lingkaran cinta tanpa disadari oleh keduanya, terutama Maruem. Awalnya perjumpaan mereka hanya karena Maruem ingin mengisi waktu kosongnya selagi menunggu proses pengorbanannya yang akan dilakukan beberapa hari ke depannya. Pertemuan mereka tak lebih dari sekedar bertanding dalam permainan gunggih. Setelah menghadapi banyak kekalahan, Raja mulai frustasi karena dia tidak bisa mengalahkan Komugi. Tetapi kemudian dia juga mulai menyadari bahwa dia menikmati menghabiskan waktu bermain dengan Komugi. Interaksinya dengan Komugi benar-benar mengoyak sisi dirinya sebagai seorang raja yang memiliki kemampuan tak terbatas. Kami rasa jika ini dikatakan sebagai cinta, maka seharusnya cinta Maruem dan Komugi adalah yang terbaik yang pernah kami ketahui. Meskipun ada cerita cinta antara Senior Pink dan istrinya di anime One Piece juga membuat kami tersentuh, namun cinta Maruem dan Komugi benar-benar mendobrak batas pemahaman kita soal cinta. Bayangkan saja seseorang dengan potensi untuk menjadi seorang raja bisa dapat menghargai kemampuan orang yang paling lemah seperti Komugi. Bahkan niat membunuh yang akan raja lakukan untuk Komugi benar-benar sirna saat dia mengetahui kalau Komugi sedang dalam kesulitan. Alih-alih senang dengan keadaan Komugi, Maruem malah mengkhawatirkan Komugi lebih dari biasanya. Bahkan Maruem sendiri tidak tahu kenapa dia memperlakukan Komugi seperti itu. Jangan lupakan juga saat Maruem menggendong Komugi yang sekarat setelah terkena serangan Dragon Dive milik Zeno. Bagi Netero dan Zeno, untuk sesaat Maruem benar-benar tidak layak untuk dijadikan sebagai musuh karena tindakan yang dia tunjukkan pada Komugi sangat-sangat penuh kelembutan. Bahkan Pitu pun sampai menangis melihat rajanya melakukan hal tersebut. Tangisan Pitu bukan karena benci rajanya menjadi seperti itu, namun itu lebih pada Pitu sangat paham akan perasaan rajanya. Terutama saat dengan wajah memelas, dia mengatakan tolong sembuhkan Komugi, Pitu. Bagaimana mungkin orang yang sangat dia hormati meminta tolong pada Pitu? Bukankah itu cukup membuat hati Pitu terkoyak sedih? Dan yang terakhir soal kematian Maruem dan Komugi, ini benar-benar akhir cerita yang memilukan menurut kami. Di saat sang Raja Maruem telah menemukan sisi kemanusiaannya dan memiliki orang yang membuatnya lebih baik, dia harus menerima fakta bahwa dia tetap akan mati karena racun yang berasal dari ledakan Netero sudah ada di dalam tubuhnya. Permintaan terakhirnya pada Pam adalah menghabiskan waktunya bersama dengan Komugi. Bahkan dia rela menundukkan dirinya untuk pasukan sendirinya tersebut. Yang paling mengejutkan adalah Komugi itu sendiri. Tanpa kita sadari, dia juga bahagia bisa bermain gunggih bersama Maruem. Bahkan dia rela mati bersama Maruem demi memenuhi keinginan Maruem untuk yang terakhir kalinya. Cinta antara Maruem dan Komugi layak untuk kita jadikan pertimbangan untuk menempuh kehidupan yang layak untuk kita. Memilih pasangan bukan hanya soal fisik maupun jabatan atau kekuatan, tapi harusnya lebih dari itu. Cinta sejati memang paling pas jika dipertemukan antara kedua insan yang memiliki persona yang kontras antara satu sama yang lain. Maruem bisa berubah menjadi lebih baik itu berkat Komugi itu sendiri. Cerita dan keteguhan hati Komugi benar-benar meluluhkan sifat kejam milik Maruem.
Kemudian apabila kita fokus pada Komuki itu sendiri, tentunya kita akan belajar banyak hal dari Komuki. Dan yang pasti untuk yang pertama adalah soal bagaimana cara dia memandang sebuah penderitaan. Meski Komuki hanyalah seorang gadis yang kiku dan tidak begitu baik dalam hal lain selain bermain gungi, ternyata dia lebih baik dari siapapun soal memaknai penderitaan. Bahkan Maruem sendiri pun tertegun dengan penderitaan dan kerendahan Komuki itu sendiri. Dia tidak pernah sekalipun bertingkah lemah di depan orang lain. Bahkan Komuki sendiri mengaku kalau dia merupakan tulang punggung dari keluarganya. Bayangkan saja betapa sulitnya hidup Komuki saat ini dengan kondisi yang memprihatinkan, namun dia terus bersikap ceria. Lemah di sini bukan menunjukkan fisik Komuki, namun jiwa dan keteguhannya tidak bisa dianggap remeh untuk ukuran anak kecil sepertinya. Kemudian soal kebaikan murni yang dia miliki. Komuki sekalipun tidak merasa sedih meski kondisinya seperti itu. Dia benar-benar merasa kalau dirinya adalah seseorang yang bodoh, bahkan bisa dikatakan beban untuk orang lain. Sikapnya yang paling luar biasa adalah pengakuannya soal tidak ingin meminta tolong pada siapapun karena merasa dirinya tidak pantas untuk membuat orang yang baru dia kenal repot-repot menolongnya. Hal ini diperlihatkan saat Komuki diserang oleh seekor burung Garuda saat di dalam sebuah ruangan. Namun, setelah ditanya oleh Maruem alasan kenapa dia tidak berteriak minta tolong adalah karena dia tidak ingin merepotkan orang lain. Kemudian dia menangis dan berkata bahwa dia belum pernah merasakan diberi perhatian dan kebaikan yang seperti ini. Bayangkan saja, anak dengan kondisi seperti itu tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang lain sebelumnya. Bukankah hal itu cukup menyayat hati? Namun kami yakin kualitas dari Komuki terbentuk atas penderitaan yang dialami selama hidupnya, dan setelah pembicaraannya tersebut selesai, Maruem memiliki tekad baru dalam hidupnya, yakni melindungi orang-orang lemah seperti Komuki, namun memiliki potensi hidup yang luar biasa. Terakhir, soal Komuki yang paling menarik adalah soal filosofi kehidupan yang dia percayai soal gungi. Hal ini terlihat jelas saat episode 105 di anime Hunter x Hunter ketika Komuki mengungkapkan keinginan dan cerita hidupnya kepada Maruem. Waktu itu Maruem membuat sebuah taruhan dengan Komuki soal apa yang bisa dia pertaruhkan apabila dia kalah melawan Maruem dalam permainan gungi. Komuki hanya menjawab hidup saya. Artinya, dia siap mempertaruhkan hidupnya apabila dia kalah melawan Maruem dalam permainan gungi. Hidup Komuki benar-benar didasarkan pada gungi. Alasan terbesarnya untuk memberikan hidup miliknya apabila dia kalah adalah karena hanya itu kemampuan yang dia miliki. Bahkan dia merasa kalau sekali saja dia kalah, maka dia layak dianggap sampah. Namun itu tak menjadi masalah untuknya. Yang jadi masalah untuk Komuki adalah apabila dia adalah sampah, maka orang yang dia kalahkan dalam permainan gungi juga sampah. Dia tidak bisa menerima hal itu. Dalam hal ini terlihat jelas filosofi hidup yang Komuki pegang merupakan sesuatu yang luar biasa. Meskipun itu hanya berdasarkan pada satu alasan, yakni gungi. Ini adalah sesuatu yang pantas kita teladani dari sosok Komuki di anime Hunter x Hunter. Filosofinya tentang kehidupan sangat menarik. Ada berapa dari kita yang sering bertindak setengah hati untuk hidup kita? Ada berapa dari kita yang merasa kalau kita tidak berguna dalam hal apapun? Meski hanya satu hal, Komuki mempertaruhkan segalanya untuk gungi. Dia bahkan tidak ragu memberikan nyawanya untuk gungi. Artinya, jika kita memang sudah memutuskan untuk menjadi apa, maka seharusnya kita harus jadi, meski nyawa taruhannya. Kami tidak menyarankan tindakan ekstrim dalam bentuk apapun. Pemilihan kata nyawa di sini kami buat lebih hiperbol agar timbul semangat hidup bagi para penonton channel kami. Meski hanya memiliki satu kemampuan, percayalah kalau itu akan menolongmu suatu saat nanti. Kamu tidak boleh ragu apapun kondisimu sekarang, karena perubahan pasti akan datang apabila memang sudah waktunya. Untuk itu teruslah berusaha demi hidupmu, keluarga, dan orang yang paling berharga dalam hidupmu. Akhirnya kita mencapai akhir dari video ini. Semoga video soal Komuki memberikan inspirasi bagi kita dalam memaknai kehidupan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyajian materi dalam video kami kali ini. Terima kasih telah menonton.